Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu.
kasih-Mu. Begitu besar ku rasakan Tuhan, betapa Engkau perhatikanku. Seperti biji mata-Mu yang berharga, ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan, betapa Engkau perhatikanku. Seperti biji mata-Mu yang berharga, ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu. Shalom, bless family, blessing. Cuma berkemenangan, percaya mukjizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat. Saudara, maju terus bersama Tuhan sebab Dia Allah di atas segala Allah. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada mustahil bagi Tuhan Yesus sebab Dia sanggup melakukan semua perkara yang besar. Amin saudara, dan kita akan nyanyi dan kita akan memuji dan menyembah Tuhan lebih dahulu saudara sebelum kita share akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup,
kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa jiwaku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Iarata shandaya lama shina namarata sina kiora. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Ku puji nama-Mu, Engkau Allah yang kudus. Kau yang patut dipuji, dimuliakan, diagungkan selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah kekuatanku, Yesus yang perkasa. Tiada Allah yang seperti-Mu, ku muliakan nama-Mu. Engkau Allah yang hidup, terima kasih Yesusku, ku puja selamanya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti, tiada seperti Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkaulah yang patut diagungkan dan dimuliakan. Makanya terus kami datang kepadamu, sebab Engkau jalan kebenaran dan hidup, dan kami telah diselamatkan oleh kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, berikanlah roh pengertian buat kami, supaya kami terus belajar, kuat, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kami bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan, anugerah demi anugerah, lawatan demi lawatan, sukacita demi sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkat-Mu terus tercurah untuk umat-Mu yang setia sampai detik hari ini. Tuhan Yesus, sungguh kasih setia-Mu boleh turun atasnya, dan apa mereka yang lakukan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin, 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 amin. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2024 sampai 7 kali lipat. Haleluya. Ada di Amsal 6, 30 dan 31. That's you guys. Haleluya. Nah, saudara, hari ini terus saya ingatkan buat saudara,
harinya semakin dekat dan sangat dekat. Jangan lupa untuk menyelesaikan semua biaya untuk retreat, karena mulai nanti hari Minggu Ibu Novi akan mengkalkulasi semuanya dan Ibu Novi akan hadir di LA dan memberitahukan buat saudara segala sesuatunya untuk mengenai retreat. Jadi buat saudara yang ikut retreat, tolong please untuk menyelesaikan segala sesuatunya sebelum acara dimulai. Dan jangan lupa saudara juga untuk Thanksgiving akan diadakan kebaktian di tempat Rancho jam 11 pagi ya. Di Rancho jam 11 pagi untuk acara Thanksgiving supaya saudara bisa hadir bersama kerabat, teman-teman saudara, ajak semuanya bisa Thanksgiving bersama-sama. Dan jangan lupa tanggal 28 September kita akan adakan anniversary untuk yang di LA saudara ya, jam 6.30. Saya harap sudah bisa bawa teman, sahabat, dan kerabat ya. Kasih anugerah Tuhan terus terjadi di dalam kehidupan kita semua. Dan kita mau bersuka cita 25 tahun Tuhan memberkati gereja Miracle Center ini yang ada di LA. Sungguh luar biasa. Karena saya percaya semuanya berkat karena kuasa Tuhan. Dan Tuhan terus mengingatkan kita untuk berdoa, tidak berjemu-jemu. Amin, saudara. Nah, kita mau akan lihat siapa yang hadir saat ini, saudara. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Ibu Sunani Widya Astuti, Pak Andri Asadi, Ibu Lina, Pak Andi, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Lika, Ibu Neti Alke, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Cincing, Pak Chris, Tuhan berkati bersama keluarga. Pak William, Ibu Novi, Ibu Linda, Caroline Christopher, Tuhan berkati bersama keluarga. Susan Reno Dijo, Dipuro, Tuhan berkati bersama keluarga. Loita Dewi, Tuhan berkati bersama keluarga. Yayan Hasan, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. San FJ, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ivong, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Gunati, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren Desa, Pak Andre, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Helen Deli, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Lily Herhu, Naomi, Emma, maminya, kakaknya, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Isya, Pak Hengki, Beatrice, Tiara, Sarah, Dania, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Nona, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Swanli, sehat senantiasa. Happy birthday, Ibu Swanli. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Bu Suandi. Tuhan memberkati, sehat senantiasa, panjang umur. Tuhan itu luar biasa. Ibu Sinegawati, Tuhan berkati bersama keluarga. Eva, Troy Poluan, Trevanida, Tante Anton berkati bersama keluarga. Pak Joni, sehat senantiasa Pak Joni, kasih anugerah lawatan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan Bapak. Sehat senantiasa Pak Joni. Ibu Endang, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Lucia Pilih, Tuhan berkati bersama keluarga. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar tentang firman Tuhan ya, yang kita mau ambil di dalam kitab Matius 6, saudara. Haleluya. Matius 6. Nah, kita mau belajar tentang doa Bapa kami. Nah, ini saudara ya. Supaya kita ini kadangkala, kenapa ya kok kita bisa sulit berdoa? Nah, itu saudara ya. Kadang kalau disuruh berdoa, enggaklah, jangan saya berdoa lah, kamu aja lah. Gitu. Sebenarnya doa itu sangat mudah, doa itu sangat indah. Makanya kalau kita lihat dan kita pikirkan baik-baik ya saudara ya, sampai hari ini, detik ini, kita bisa hidup, kita bisa ada karena sebuah doa. Karena doa itu merubah segala sesuatunya, doa itu menyatakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi seringkali banyak orang itu malah tidak mau berdoa, saudara ya. Seakan-akan nggak bisa dua arah. Sebenarnya doa itu selalu gampang, bukan searah atau dua arah. Doa itu adalah meluapkan isi hati kita, itu paling gampang, saudara ya. Bukan doa itu dengan perkataan yang indah-indah, bukan itu sebenarnya. Doa itu adalah sesuatu yang di mana isi hati kita limpahkan kepada seseorang dan seseorang
orang itu mendengarkan keluh kesah kita. Nah, itu namanya doa sebenarnya. Nah, makanya sebenarnya doa itu sangat mudah. Tapi itu justru banyak anak-anak Tuhan nggak bisa berdoa. Nah, gitu. Dari mana? Seringkali kita bisa berdoa, tapi nggak mau berdoa. Dari mana kita nggak bisa berdoanya? Karena nggak bisa ngomong, saudara. Ya, mohon maaf nih ya, kalau ngegosip, wah cepet sekali. Kita bisa ngomong kemana-mana. Ngomongin orang, fitnah orang, wih cepet sekali, saudara. Sebenarnya doa itu sangat mudah. Seringkali kita tidak tahu kegunaan doa masalahnya. Itu the point, saudara. Kalau kita tahu arti sebuah doa dan kita tahu kegunaan doa, saya yakin dan percaya saudara akan meluap isi hati saudara, saudara akan mempunyai semangat untuk berdoa, saudara punya keharusan untuk berdoa, saudara punya kewajiban untuk berdoa. Kenapa? Berdoa itu sangat luar biasa sebenarnya. Doa itu sungguh-sungguh merasakan kita aman, tentram, nyaman gitu. Dan yang luar biasanya lagi itu mengubah keadaan kita loh, saudara. Ya, kalau kita makanya doa itu terjadi mujizat. Doa itu membuka jalan, doa itu memberikan kekuatan, doa itu memberikan penghiburan. Mungkin ada orang berkata, kok saya enggak? Nah, ini yang harus kita lakuin bersama-sama, saudara. Makanya Tuhan mengajarkan doa sangat simple banget. Tuhan mengajarkan doa sangat mudah. Jadi doa itu bukan doa yang boleh dikatakan sesuatu yang sulit untuk diucapkan atau sulit untuk dikata-katakan atau sulit untuk dirangkai. Tidak. Doa itu sekali lagi gampang aja meluapkan isi hati kita kepada seseorang. Contoh kalau saudara ngobrol ya saudara kan seperti yang saya katakan tadi di depan bahwa kita ini hanya ngobrol tapi orang yang satu itu mendengarkan. Gitu. Intinya sih gitu saudara. Kenapa kita malas berdoa? Seringkali seperti yang saya katakan, kita nggak tahu pentingnya doa itu. Kita tidak mengerti dan tidak sadar bahwa doa itu sebenarnya merubah segala sesuatunya. Nah, makanya kalau kita itu doa seringkali malas, seringkali nggak mau gitu, saudara. Sama aja misalkan saya di tempat live streaming ini, saya ngomong kelihatannya satu arah ya, saudara kan mendengar. Saudara tahu, saudara mengerti gitu. Jadi kalau saya tahu kegunaannya, otomatis saya akan mengerti, oh ada orang yang mendengarkannya, ada orang yang diajak bicara, ada orang yang dikuatkan, ada orang yang dilawat dan dijamah dan lain sebagainya, saudara. Nah, hal yang sama dengan doa sebenarnya. Kalau kita mau berdoa, kita ada orang yang mau mendengarkan dan orang itu akan membuka jalan buat kita. Orang itu akan guide kita, orang itu akan memberitahu kita, orang itu akan menyelesaikan semua apa yang menjadi masalah kita. Mungkin ada orang yang berkata, aku doa sekian lama tapi nggak dijawab-jawab. Nah, doa itu adalah mengutarakan seluruh isi kita kan, hati kita. Nah, tinggal kita nunggu saja, saudara. Nah, ini masalahnya. Karena kita tidak tahu boleh kegunaan itu dengan baik, saudara. Kegunaan doa itu kalau saudara tahu dengan baik, saudara itu akan ikuti dengan teratur, saudara akan melihat segala sesuatunya dengan mudah. Kenapa saya katakan dengan mudah? Karena orang itu akan menyelesaikan kalau kita sabar, saudara. Kalau kita bisa menguasai diri kita, emosi kita, tekanan hidup kita, kita tidak melihat apa yang terjadi. Karena kita tuh mau buru-buru, mau cepet-cepet, mau seenaknya kita yang menentukan apa yang kita mau harus terjadi saat itu juga. Nah, ini yang nggak kita ngerti yang saya katakan itu, saudara. Sekali lagi, jadi doa itu mengeluarkan ucapan yang ada di dalam diri kita, ada keluh kesah kita, unek-unek kita kepada seseorang yang mau mendengarkan. Nah, maka dari itu orang itu ngajarin kita doanya yang benar tuh seperti gimana gitu. Kadang-kala di firman Tuhan juga mengatakan kamu berdoa tetapi kamu tidak mendapatkannya karena kamu salah berdoa. Kenapa dikatakan begitu? Karena kita hanya melampiaskan emosi, kehendak, kemauan, dan keinginannya kita. Bukankah demikian? Tidak. Doa yang benar makanya diajarin kepada kita semua. Jadi sebenarnya doa itu ada guidance-nya juga, saudara. Bukan tidak ada guidance-nya, ada guidance-nya. Cuma kita seringkali sekali lagi nggak pernah baca Alkitab, jadi tidak pernah mengerti gitu. Doa itu sangat mudah sekali gitu. Jangan cuma bingung atau deg-degan atau
Gimana? Aduh, doa itu sangat mudah, saudara. Kalau saudara ngerti dan bisa sekali aja sudah berdoa, terus tahu manfaatnya, tahu kegunaannya, dan itu ada keberhasilan dalam kehidupan saudara, saudara akan senang sekali berdoa. Begitu ya, saudara. Nah, caranya mudah. Nah, kita buka di dalam Matius 6, dia ngajarin tentang apa ini? Doa Bapa kami. Nah, Matius 6 ayat ke-9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Gitu, saudara ya. Karena itu doalah demikian, berdoalah demikian. Nah, sebelum saudara membaca seluruhnya, saya ingin sudah membaca ke ayat 8. Ini awal mulanya. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Mereka itu apa? Berdoa yang dipamerkan dengan kata-kata yang indah. Orang melihat kamu berdoa, bukan itu tujuan berdoa. Karena doa itu meluapkan isi hati kita, masalah kita, tekanan hidup kita kepada orang yang mendengar. Jadi tidak perlu semua orang tahu. Tidak perlu semua ditunjukkan kepada orang. Benar nggak sih? Makanya Tuhan itu mengatakan kalau kita berdoa itu tutup kamar antara berdua, private antara diri kamu dengan kepada orang yang lagi saudara ngajak ngobrol, ngajak melampiaskan semua keluh kesah dan unek-unek saudara, karena orang itu sangat sabar, yaitu Yesus, yaitu Tuhan. Jadi saudara berhadapan dengan orang yang saudara percayai, yang saudara imani, yang saudara sayangi, yang saudara yakini bisa menyelesaikan semua masalah saudara. This make sense? Nah, makanya karena Bapamu mengetahui, jadi janganlah kamu seperti mereka. Mereka tadi saya katakan yang ayat ke-5, 6, dan 7 untuk meningkat waktu yang ada. Saudara baca itu. Jadi dikatakan karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sudah sebelum kamu datang, Bapamu itu udah tahu. Loh, kalau udah tahu kita tidak perlu berdoa. Kita harus berdoa. Kenapa? Karena kita meminta. That makes sense. Kita meminta, kita memohon. Coba misalkan kamu datang, ke Home Depot, kalau di sini Home Depot gitu ya, itu store-nya itu udah tahu kamu tuh mau apa, semuanya ada di situ, sudah tinggal kok kamu ngambil aja. Tapi kamu harus datang. Kalau nggak datang mana bisa, saudara? Gitu, ngerti ya, saudara? Saudara harus melakukan sesuatu dan sudah berbuat. Makanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara harus melangkah, harus berbuat dan do something yang harus saudara lakukan. Jangan, firman Tuhan mengatakan makanya kita ini jadi orang malas, hanya duduk, diam, makan, minum. Bagaimana saudara bisa membiayai hidup saudara kalau caranya begitu, saudara? Right? Jadi saudara, Tuhan itu sudah tahu, tapi saudara tetap harus datang. Kenapa? Karena saudara mau milih, istilahnya tuh apa yang menjadi masalahmu. Kadang-kadang masalah orang kan nggak sama. Tuhan sudah tahu masalahmu, tetapi Tuhan mau kamu ngomong dari hati ke hati, meluapkan isi hatimu semuanya. Tuhan mau dengar. Dan Tuhan akan memberikan jawaban kepada saudara. Makanya tidak boleh doa itu dilihatkan dan lain sebagainya. Tidak ada tujuannya berarti saudara. Berarti saudara itu tidak doa sungguh-sungguh. Kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, makanya Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar, bila yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Makanya Tuhan ingin mengajak kita supaya kita rajin berdoa. Berdoa itu tidak tergantung di mana tempat, tetapi doa itu setiap saat dan seperti nafas kehidupan kita, hembusan nafasmu itu setiap saat, setiap waktu, dimanapun saudara harus bisa berdoa. Nah, kalau saudara sudah bisa melakukan itu, tahap-tahap berikutnya adalah saudara harus punya hubungan pribadi yang sangat khusus. Gitu, saudara. Kenapa harus demikian? Karena saudara mempunyai permintaan yang khusus atau hal-hal yang boleh dikatakan itu sangat krusial dalam kehidupan saudara. Jadi saudara juga harus khusus datang kepada Tuhan. Sama kalau saudara istilahnya itu kalau ingin bertemu dengan seseorang atau meminta pertolongan kepada seseorang yang di mana itu sangat rumit, di mana itu tidak mungkin, di mana itu tidak bisa, di mana itu sangat berat hidup saudara. Nah, saudara datang kepada dia secara khusus. Nah, makanya tetapi kalau hanya simbol doa, yang saya katakan simbol doa adalah mungkin saudara harus ada suatu kewajiban saudara, yang saya maksud itu keinginan saudara, kemauan saudara. Nah, saudara bisa berdoa di mana saja. Kenapa? Karena itu berhubungan langsung dengan Tuhan saudara. Itu berhubungan langsung dengan keluh kesah saudara.
Kalau saudara kalau kesal dengan orang kan bisa aja cerita sana, aduh ngobrol sana, ngobrol sini dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang khusus, kalau yang private, kalau yang berat, saudara kan minta appointment, ayo janjian kapan bisa datang, kita mau ngobrol nih, bla 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 dan lain sebagainya. That's make sense, saudara. Nah, makanya Tuhan ajarin doanya. Nah, doanya seperti apa, saudara? Ya, dikatakan Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, ayat ke-9 sekarang. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, kita satu ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kita lihat sampai di ayat yang 9 dan 10 dulu. Kita lihat karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudara berbicara tentang kepada bapakmu. Jadi bapak itu sama saudara dengan bapak itu harus mempunyai hubungan yang baik, yang solid. Itu namanya sebuah, kalau saya boleh ngomong, itu namanya sebuah kemesraan, ya. Jadi kemesraan itulah yang mendorong saudara sama saya itu untuk bisa datang kepada bapak kita, saudara. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dan chemistry yang baik, atau kita tahu itu bapak sama anak, otomatis saudara sangat istilahnya sangat mudah untuk bisa mengeluarkan unek-unek saudara. Kan kalau saudara anak ya saudara, kalau saya katakan buat saudara, kalau saudara seorang anak, maka anak itu akan menyatakan keluh kesahnya kepada bapaknya. That makes sense, saudara, mau kesahnya ke bapaknya. Sebab apa? Karena saudara bukan orang yang boleh dikatakan asing. Tapi kamu darah daging bapamu, kamu otomatis datang dengan dengan kepercayaan penuh, dengan kamu tahu bahwa bapakmu itu sanggup menolong engkau gitu. Tetapi kamu ngomong sama bapakmu pun nggak boleh kurang ajar. Gitu ya, saudara ya. Jadi kamu ngomong datang, Pak, ini ada masalah nih, Pak, tolong urusin. Bukan begitu, saudara. Kamu datang dengan sopan, gitu. Tapi bisa nggak ya, aku mau ngomong sebentar nih. Kata apa? Ada sesuatu yang harus diomongin ini sebenarnya. Aku punya masalah. Oh iya, datang yuk. Langsung kita ngobrol. Kenapa, saudara? Karena kamu darah dagingnya. Nah, makanya dia ngomong apa? Karena itu berdoalah Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Nah, kalau saudara saya jelaskan masih belum ngerti, belum paham, kita lihat yuk 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat ke-15. 1 Petrus 1 ayat ke-15 dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Jadi kalau kamu datang kepada Bapamu, berarti kamu harus, Allah itu adalah Allah yang kudus. Makanya ngomong sedap berdoa Bapa kami. Tadi saya kasihkan contoh buat saudara seperti bapak sama anak gitu, saudara ya, supaya sudah jelas, lebih gampang memahaminya. Nah, di sini dikatakan lebih detail lagi. 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Rupanya di samping saudara bahwa saudara ada connectionnya antara anak sama bapak, berarti saudara rupanya di sini sudah ditambahkan yaitu kekudusan, sebab Allahmu itu kudus. Jadi sebelum saudara menghadap, sebelum saudara meminta sesuatu, sebelum saudara berkata sesuatu, sebelum saudara meluapkan segala sesuatu, saudara dikasih tahu Tuhan itu kudus. Itu. Jadi otomatis kamu harus beres-beres dulu. Sama seperti Yakub. Kalau sudah tahu cerita Yakub waktu keluar dari Laban, semua barang-barang itu dia berkata tinggalkan di tempat ini. Semua tidak boleh pakai anting-anting dan lain, supaya semua diletakkan di situ. Kita mau menghadap ke tata Tuhan. Dia mau berdoa sama seluruh keluarganya di sana. Nah, saya mengatakan buat saudara hari ini, supaya saudara tahu, itu caranya kamu datang kepada Bapakmu. Ya, makanya dikatakan Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, kan begitu ya saudara? Iya, dikuduskanlah namamu. Nah, inilah yang Tuhan mau. Jadi, kalau saudara menghadap, itu menghadap dengan yang benar, sama seperti saya katakan di depan. Jangan istilahnya kurang ajar sama orang tuanya, Pak, aku mau ini, dan lain sebagainya. Contoh, kalau ngomong itu, zaman sekarang itu anak sama orang tua ngomong nggak bisa tatap-tatapan sambil jalan sambil ngomong, itu nggak boleh, saudara.
Kenapa dikatakan tidak boleh? Kamu tetap ada peraturannya di dalam doa. Nah, makanya peraturannya apa? Ingat, Allahmu itu kudus. Makanya doa kita ini salah karena apa? Kita hanya melampiaskan hawa nafsunya saja. Tetapi kalau kita mengerti doa itu benar, apa doa yang benar, maka sudah tidak melakukan seperti itu. Sekali lagi, belajarlah kita hormat gitu. Kalau kita bisa berhormat kepada Tuhan dengan yang benar, saya yakin dan percaya sudah akan melihat segala sesuatunya dengan baik dan bisa terselesaikan. Dan tidak ada sesuatu yang tidak bisa terselesaikan. Karena semua di dalam dunia ini punya expired, makanya doa itu sangat luar biasa. Jadi datanglah kepada Tuhan. Dengan apa, saudara? Dengan yang benar. Caranya yang benar, ingat sekali lagi bahwa Tuhanmu itu adalah apa? Kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Yang kedua, kita harus sadar ya saudara. Yang pertama, kita harus hidup yang kudus sebab Allahmu kudus. Jadi kamu datang, kamu ngerti bahwa Allahmu kudus. Kalau Allahmu kudus, maka kamu harus hidup dengan kudus. Nah, kalau kita ini di dalam keadaan compang-camping, makanya kita datang karena Dia kudus, kita tidak layak gitu. Makanya tidak layak, kita selalu mengatakan, Tuhan Engkau yang kudus, yang hebat, yang dahsyat, misalkan begitu. Ampunilah kesalahanku nih, aku ini nggak benar dalam keadaan bla 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 bla. Saudara bisa cerita seperti saya katakan di depan, kita meluapkan semua isi hati kita. Ya, kadang kita menangis, kadang kita tidak tahan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Tapi ingatlah bahwa kalau kamu mau berhasil dalam doa, kalau kamu melihat doa yang sukses, saudara harus mengikuti semua peraturan yang Tuhan katakan. Bahwa yang pertama, hormat Dia Bapa di surga. Ya, dia duduk di atas tahta, Dia pencipta alam semesta. Saudara harus tahu ini. Nah, saudara juga harus hidup yang kudus. Makanya doa orang benar didoakan sungguh-sungguh akan besar kuasanya. Makanya itu kita harus hidup yang benar. Yang benar salah satu itu kita harus kudus di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan adalah kudus. Dan sesudah itu, yang langkah yang kedua, Tuhan memberitahu buat kita, dikatakan, Dia yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku itu kudus. Ayat yang ke-16-nya 1 Petrus 1 tadi ayat yang ke-15 dan ayat ke-16-nya. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi itu persyaratan yang mutlak yang ada harus pada kita, saudara, ya. Makanya kalau saudara belum beres, lebih baik selesaikan dulu pribadimu saudara. Jangan kau luapkan dulu isi hatimu. Rupanya itu peraturannya begitu saudara. Jadi kalau kita mau berhasil masalah kita mau berhasil di dalam doa, kita mau terselesaikan masalah kita, oh rupanya ada persyaratan di dalam doa. Persyaratan di dalam doa apa? Kita harus kudus sebab Allah telah kudus. Kenapa? Ia yang telah memanggil kamu. Dia telah menyelamatkan kamu. Dia telah membebaskan kamu. Dia telah mengangkat kamu dari lumpur dosa menjadi anaknya. Rupanya itu yang harus saudara saya mengerti. Makanya waktu saya katakan di depan bahwa kita harus melampiaskan semua isi hati kita, rupanya kita harus masuk dulu, kita harus mengerti dulu segala sesuatunya, yaitu persyaratannya. Belajarlah kita hidup yang benar, supaya doamu akan dijawab. Nah makanya Dia adalah Bapa yang di surga, Dia tuh Bapakmu, jadi kamu datang jangan takut-takut. Tapi kamu harus juga ngerti aturannya, bahwa Dia itu kudus, itu maksudnya. Nanti baru kamu bisa melampiaskan apa segala isi hatimu. Gitu ya saudara. Jadi dibilang ruwet, nggak ruwet, orang Dia nomor satu Bapak kita seperti datang aja ke Bapak kita. Pak, aku punya masalah, jadi ampunilah atau aku sebelumnya ya kalau ada yang salah juga, aku mau ngomong nih sama kamu. Itu maksudnya, itu cara istilahnya bahasa sehari-harinya aja, praktisnya, supaya untuk mempermudah kita mengerti. Jadi sebenarnya doa itu enggak sulit. Sama gampang. Nah, seringkali iblis itu nipu, saudara. Kadang-kala kita punya pikiran begini nih, saudara. Kok aku nggak bisa ngerti ya, kok nggak ada hubungannya dua arah ya, kok aku aja ngomong. Loh, namanya kan kamu mau cerita, saudara. Mau cerita ya biarlah kamu cerita dulu sampai puas. Kan Tuhan itu pendengar yang baik, saudara. Nah,
Kalau saudara sudah mengerti bahwa kamu bisa apa istilah datang itu harus pertama kali ingat tuh saudara, Bapakmu tuh kudus, kamu harus kudus, selesaikan semuanya. Jangan datang-datang dengan marah-marah. Kadang ada doa, Tuhan aku mau begini, kenapa terjadi begini sih? Datang nggak sopan, nggak segala langsung ngoceh aja. Sekalipun Tuhan itu sabar, sekalipun Tuhan itu mendengarkan, tapi belajarlah kamu menghormati. Dan aturan mainnya pun saudara harus ikuti. Supaya apa? Supaya saudara melihat doamu itu berhasil. Masih sama juga peraturan-peraturan sudah dikasih lampunya lalu apa speed limitnya ya ikutin aja, itu jauh lebih baik saudara. Kenapa? Kalau kamu ngikutin akan nyaman, akan tentram, saudara akan bahagia ngikutin dan tidak akan ketakutan. Tapi kalau sudah tidak mengikuti, saudara cepat juga boleh, saudara yang melanggar silakan aja, tapi berbahaya dan apa sangat mengancam nyawa saudara. Nah itu kalau saudara di jalan raya sama. Di doa pun juga sama, sudah tidak ada yang beda sebenarnya itu. Aplikasinya itu sangat mudah. Kalau kita datang kepada Tuhan, belajarlah, oh Tuhan itu Bapakku, gua sopan. Nah, zaman sekarang anak-anak datang ke orang tua nggak sopan, seenak-enaknya, dan seakan-akan sudah kewajiban bahwa orang tua harus nolong anak. Enggak begitu juga. Saudara sebagai anak harus hormat, belajar. Kalau saudara mau dihormati, belajar hormati orang lain lebih dahulu. Kan begitu saudara. Right? Jadi gampang, jadi nggak mudah. Jadi kalau saudara datang itu datang dengan sopan, makanya diajarin Bapa kami yang ada di surga. Jadi kita mau datang kepada Tuhan, kamu tahu, oh Bapamu itu kudus. Jadi datanglah dengan yang benar juga, sikap hidupmu harus benar juga. Jadi belajar kalau dia kudus, kamu pun juga harus kudus karena kamu adalah anak, kamu adalah tebusannya. Yes, make sense, saudara. Nah, itu yang pertama ya. Dan yang kedua dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ingat nih, datanglah kerajaanmu. Kata datanglah kerajaanmu itu adalah, ingat baik-baik nih ya, datanglah kerajaanmu itu dia yang punya surga. Saudara harus tahu, makanya dia nih orang hebat, orang dahsyat, orang yang luar biasa. Jadi jangan dibuat mainan dia. Gitu ya saudara, jangan nyepelein dia, mentang-mentang kita anak bapak, tetap ada peraturannya saudara. Peraturannya gampang, sangat gampang sekali. Dia mengatakan aku ini kudus gitu. Jadi kalau kamu menghadap, sekali lagi saya ulang, kalau kamu menghadap dari anak ke bapak, saudara harus tahu bahwa kamu anak, dia bapaknya. Sekalipun kamu darah dagingnya, bukan berarti harus melakukan segala sesuatu. Bukan begitu, saudara. Hargai, hormati dia sebagai orang tuamu. Makanya kalau saudara lihat anak-anakmu nggak sopan sama kamu, sedih kan rasanya, saudara. Anak-anak nggak mau dengar perkataan orang tua, sedih. Bapak Tuhan juga begitu. Dia memberikan guidance-nya untuk jalan masuk kepada Tuhan kita, itu tuh udah luar biasa, saudara. Banyak orang berdoa tetapi nggak jelas jalannya, nggak tahu siapa yang dihadapi, nggak tahu siapa yang diminta. Asal berdoa aja, ini kita jelas. Bahwa Bapamu itu adalah kudus, itu nomor satu. Jalannya tuh begitu, saudara. Beresin dulu hidup kita. Selesai beres, datang sama Tuhan. Baru saudara keluarkan semua unek-uneknya kepada Tuhan. That makes sense, saudara. Nah, kalau saudara sudah mengerti, Tuhan tuh ngomong, dia yang punya surga. Apa sih yang tidak ada di surga? Namanya kingdom. Kingdom itu sebuah kerajaan. Apa sih yang tidak punya Tuhan? Apa yang tidak bisa dia buat sih? Kadang-kadang kita berdoa, kita sanksi akan Tuhan. Nah, itu sudah nggak bisa. Ya, sekali saudara punya pemikiran, apa bisa ya? Nah, itu saudara ragu-ragu, bimbang, kau nggak akan mendapatkan apa-apa, saudara. Nah, ini peraturannya, ini harus tahu, saudara. Kenapa? Peraturan itu bukan memberatkan saudara, peraturan itu mengajari saudara supaya saudara mendapat jawabannya. Kan saudara berdoa kepengen dapat jawaban. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mendapat jawaban. Kenapa? Karena aturan yang pertama itu seringkali nggak dilakukan. Dan aturan berikutnya, dia mempunyai kerajaan surga. Jadi sebenarnya segala sesuatunya ada, semuanya tersedia, semuanya lengkap, semuanya boleh dikatakan itu kalau grocery itu ya semuanya ada komplit di situ. Jadi kalau saudara datang dengan keraguan, berarti saudara nggak respect, saudara nggak percaya. Saudara tidak hormat, dia Bapa yang di surga. The kingdom
kingdom of God kalau dapat di surga, berarti raja yang mempunyai kerajaan surga. Kamu datang kepada orang, belajarlah sopan. Harus mempercayai karena saudara tahu apa yang saudara imani. Banyak orang tidak bisa melakukan itu, saudara. Banyak orang juga nggak ngerti. Kadang-kala kita doa saat berdoa aja, nggak yakin, saudara. Simple aja. Gereja Mereka Santa ini berdiri 25 tahun yang ada di LA. 17 tahun yang barusan kita rayakan di SF. Saya mengatakan buat saudara, berbagai hal macam rintangan, tekanan hidup, gejolak yang ada di gereja, hari ini bisa berdiri karena ada doa di situ. Makanya gereja harus ada pendoanya. This makes sense, saudara. Maka dari itulah saya mengatakan doa itu sangat penting. Keluargamu sampai saat ini bisa ada sampai saudara bisa melihat apakah itu single mother, single father, atau suami istri. Kau lihat bisa berdiri, bisa ada sampai saat ini adalah karena saya yakin dan percaya doa itu mengubah segala sesuatunya. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa konsisten, kita tidak bisa mempertahankan. Sebenarnya kalau kita mengerti, kita tahu dengan sungguh-sungguh dan tahu kegunaannya, saudara tidak akan pernah berhenti dalam berdoa. Mau di mana saja, saudara. Sudah mengadakan komunikasi kepada Tuhan. Karena kita nggak yakin, karena kita nggak percaya, kita tidak tahu siapa itu Tuhan, hanya taunya, oh Tuhan itu Sang Juru Sama Dua, dia bisa menyembuhkan sakit dan lain sebagainya. Tetapi dirinya sendiri waktu berdoa, waktu menghadap dia, waktu ngobrol sama dia, kamu yang nggak yakin. Kau harus check and recheck. Kenapa Pak? Seringkali dari saya katakan kenapa nggak yakin, karena doanya nggak konsisten. Kalau perlu aja, kalau orang-orang semacam itu akan berbahaya, saudara. Kenapa? Kalau perlu aja, puji Tuhan, kalau Tuhan misalkan datang, terus Tuhan jawab luar biasa. Kalau nggak dijawab, saudara, kalau sudah lihat seperti Sadrak Mesak Abednego, waktu dia disuruh nyembah patungnya Nebukadnezar, sekalipun dia berkata, sekalipun kamu enggak, Tuhanku enggak nolong aku enggak akan nyembah kamu. Kenapa dia lakukan seperti itu? Karena dia tahu persis, saudara. Bapaknya di surga tuh punya kerajaan, dia tahu persis, karena bapaknya tuh sanggup melepaskan. Makanya dia punya kepercayaan luar biasa. Kalau orang-orang tidak mempunyai relationship yang baik, tidak mengerti doa dengan ini, nggak berani ngomong seperti itu, saudara. Seperti Daniel, sehari 3 kali dia berdoa. Tetapi waktu peraturan diadakan bahwa dia tidak boleh dalam 1 bulan ini harus menyembah kepada Raja Darwis. Apa yang terjadi, saudara? Apakah dia berhenti? Tidak. Justru ada peraturannya, karena tetap aja dia berdoa. Karena dia tahu persis kegunaannya doa itu. Orang-orang yang semacam ini dia nggak akan pernah takut dengan apapun yang terjadi. Karena dia tahu bapaknya itu punya segala sesuatunya. Bapaknya itu sanggup melakukan segala sesuatunya. Raja, saudara. Nah, cara pandangan ini loh, saudara, harus ada buat saudara. Makanya waktu saudara datang ke Bapamu di surga, berarti dia agung, dia mulia, dia kudus. Ya, makanya kita harus memuji Tuhan lebih dahulu. Itu lebih apa? Lebih masuknya, lebih ngerti. Oh, ini kita lagi menghadap siapa. Contoh kalau presiden mau masuk, saudara, ya semua harus berdiri. Benar nggak? Saya masih ingat waktu saya ada di presiden menerima penghargaan Satya Wacana Kebudayaan, saudara, ya. Ya, disuruh datang dulu, masuk dengan pakaian rapi, nunggu presidennya datang. Begitu presiden atau waktu itu Pak Harto mau masuk, semua diharapkan berdiri. Tetap ada aturannya, saudara. Bukan nggak ada aturannya, tetap ada aturannya. Sekalipun kamu sudah diundang, tetap ada menjalankan, saudara. Maka dari itu, saya mengatakan buat saudara, ini loh saudara harus mengerti, ini loh saudara harus tahu. Supaya apa? Supaya saudara betul-betul melihat sesuatu yang bisa merubah keadaanmu. Kamu menghadap bukan dengan hati yang hamba pikiran yang nggak ngerti tujuan kepada siapa kamu berdoa ini ya. Tuhan itu punya kerajaan. Itu aja saya pesan. Nah, makanya keluarlah ayat Matius 6. Nah, datanglah kerajaanmu, keluarlah Matius 6 ayat 33. Nah, lihat nih saudara ya, gitu. Jadi saudara dihafal bukan hanya saya ngajak saudara buka itu ya. Dikatakan apa yang ayat ke-33-nya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gampang ya, sudah disuruh carilah dahulu kerajaan Tuhan.
Nah, itu yang nomor satu. Jadi diarahkan sebenarnya supaya doamu itu terjawab, supaya doamu itu berhasil. Apakah itu yakin kalau kita ngelakuin dosa? Sangat yakin firman Tuhan itu tidak pernah berdosa, ya dan amin, alfa dan omega. Saat ini saya bisa bertahan, anak kasih anugerah Tuhan, saudara. Dan diajarinya doa ini. Ini yang saya ngeterapkan dalam kehidupan saya dengan doa ini. Apapun keadaannya, apapun situasinya, saya sangat mempercayai karena pribadi itu betul-betul penuh kuasa. Pribadi itu betul-betul akan mengubah kondisi keadaannya kita, saudara. Makanya dia berkata di Matius 6 ayat ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Disuruh cari kerajaan Allah. Ingat, langkah pertama dia itu kudus. Kamu harus kudus. 1 Petrus 1 ayat 15. Itu langkahnya nih, saudara. Waktu kamu masuk ini jalannya harus begini nih, gitu loh. Nggak boleh seenak-enak kamu. Terus baru kamu luapkan semua isi hatimu kepada Tuhan. Dia kedengar, dia Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Jadi seperti yang saya pernah khotbah, saudara, kita ini datang kepada Tuhan harus dengan sikap yang benar, saudara. Kalau sikap kamu benar, makanya doa orang benar didoakan sungguh-sungguh akan besar kuasanya. Sikap karakter kamu waktu kamu menghadap kepada Tuhan harus yang benar. Makanya iman tanpa perbuatan adalah mati. That makes sense, saudara. So harus datang dengan sikap yang benar. Makanya dia ngomong, carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu apa? Kan begitu poinnya. Kerajaan Allah itu gampang, saudara. Buka Roma 14 ayat 17 kan gitu, saudara ya. Nah, saudara harus buka dan hafalin itu. Jadi ini merupakan pengertian kita tentang doa gitu. Kadang kalau orang nyembah-nyembah tapi nggak ngerti what is meaning gitu. Kenapa kita disuruh menyembah? Karena dia kudus, kita harus datang dengan aturan yang ada gitu. Right? Roma 7:14 ayat 17. Di sini dikatakan Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal hanya apa makanan dan minuman. Ingat tuh, jadi bukan hanya sekedar makan minuman. Oh, semua ayo begitu ada makanan, ayo semua berdiri di depan makanan begitu. Bukan itu, saudara. Ya, itu yang dimaksud Tuhan itu seperti itu. Jangan kita ada gula, ada semut, bukan begitu, saudara. Semua ada aturan mainnya di mana kita harus mengerti bagaimana doa yang betul-betul Tuhan mauin, saudara. Kan begitu. Kita bisa aja suka-suka kita berdoa, tetapi dapatnya ya suka-suka, gitu aja, saudara. Kalau kita mengikuti aturan main seperti saya katakan tadi di depan, contohnya speed limitnya 65, tapi saudara mau 80 juga nggak apa-apa, tapi resikonya tanggung saudara. Tetapi kalau kita ngikutin apa yang aturan mainnya, saudara akan bahagia, saudara akan nyaman, saudara akan tentram, saudara akan dapat apa? Nah, ini dikatakan, dengar baik-baik, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minum, tetapi soal apa? Kebenaran yang benar. Sesuatu yang benar harus dilakukan, jangan diabaikan. Itu yang mendatangkan apa? Yang mendatangkan damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Itu poinnya. Kalau saudara mengikuti yang benar, saudara akan mendatangkan sukacita, saudara akan mendapatkan bahagia. Ya daripada Roh Kudus, saya yakin dan percaya doa kamu akan dijawab, kamu akan diselesaikan masalahmu, kamu akan melihat anugerah Tuhan besar terjadi dalam kehidupanmu. Seringkali kita tidak pernah mau berdoa dan kita nggak ngerti. Apa ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kakak ngerti kita, saudara. Itu poinnya. Nah, di sini kita kadang-kala kita malas dalam berdoa. That's a point. Kadang-kala kita nggak yakin dengan doa kita. Udah kamu aja yang berdoa. Kan begitu, ada yang begitu. Jangan saya lah. Nah, saudara gimana? Kan doa pribadi bisa betul, tapi doa kamu pun bisa memberkati banyak orang sebenarnya. Dan saudara hidup itu harus jadi berkat, saudara. Bukan tuh diri saudara sendiri. Kadang-kala itu kalau, ya mohon maaf ya, kadang-kala itu kita ini harus sadar sebenarnya. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk siapa, saudara? Untuk kemuliaannya Tuhan. Nah, kemuliaannya Tuhan berkata, kalau kamu mau menyenangkan aku, nginjil dong. Kan begitu, saudara. Lewat doa itu bisa menyentuh orang, lewat doa itu bisa menguatkan orang, lewat doa itu bisa merubah orang. Lewat doa saudara pun bisa melihat orang itu dilawat dijamah. Lah kalau misalkan berdoa disuruh berdoa, enggak, kamu aja lah. Saudara,
Sebenarnya Tuhan kasih project buat kita untuk mendoakan orang. Tetapi kita tidak mau kita lewati. Ya sudah, jangan harap Tuhan akan memberikan lagi kepada saudara. Saya punya pengalaman yang luar biasa, saudara. Dia itu sudah terjadi beberapa, mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang luar biasa. Yang sudah lampau. Nah, waktu saya berdoa, itu betul-betul roh saya itu saya merasakan itu keluar, saudara. Keluar, saya ngerasain banget itu keluar. Dan posisi itu adalah istri saya lagi hamil, kalau tidak salah lagi hamil Blasti, kalau nggak Crowley, saudara. Itu masih waktu tinggal di Rancho, saudara. Nah, saya berkata, Tuhan jangan dulu dah. Kalau kamu, saya pikir saya mau bakal mati ini, saudara. Saya berkata, jangan dulu dah ya, gitu. Ini istri saya hamil 3 kali, saudara. 3 kali seperti keluar masuk 3 kali. Dan apa yang terjadi, saudara? Udah, akhirnya sudah nggak terjadi apapun ya, saudara. Jadi seperti balik rohnya itu. Sampai saat ini saya mau seperti itu lagi nggak bisa, saudara. Karena waktunya bukan waktu kita. Sebab apa? Dia Bapa, dia Raja. Jangan dianggap seenaknya aja. Sekalipun dia penyelamat, dia sayang kita, tapi jangan pernah kau sepakat, tetap ada aturan. Gak usah gitu. Seorang anak datang kepada bapaknya sekalipun presiden, dia tetap ngikutin aturannya, saudara, protokolnya. Dia harus telepon dulu Pak ajudannya, boleh nggak gua ngomong sama babe gue, ini saya, baru disampaikan. Dan begitu, saudara. Sama, kita datang kepada Tuhan, ini bukan melalui orang, melalui aturannya Tuhan aja. Langsung kamu bisa datang, tapi ikutin aturannya. That makes sense. Jadi sudah mantep gitu, dalam berdoa itu bisa mantep karena sudah tahu persis apa yang harus saudara perbuat. Makanya diajari itu Bapa kami. Gimana caranya datang kepada Tuhan? Kadang-kala orang itu datang hanya nyembah, tapi kita tidak ngerti apa yang disembah gitu. Kita tidak mengerti apa yang dipuji-puji itu ngapain, untuk apa, buat apa, nggak ngerti gitu. Karena sudah cuma diajarinya begitu aja. Makanya Tuhan ngajarin buat kita adalah satu, kalau kamu datang, kamu harus hormat, itu jelas. Itu. Dalam hormat bukan harus pakaian yang rapi, bukan. Hidup kamu itu yang harus rapi, bukan pakaian kamu. Syukur-syukur bisa pakaian yang rapi, ya bagus, saudara. Tapi hidup kamu itu adalah yang rapi. Hiduplah yang kudus, Allahmu itu kudus. Nah, sesudah saudara ngerti ini, dan kamu sudah tahu sadar bahwa kamu sudah ditebus sama Tuhan, kamu jadi anaknya, kamu harus respect, karena dia bapakmu. Jangan dibuat mainan, jangan seenak-enaknya kita. Baru kamu ucapkan semua keluh kesah isi hatimu. Nah, dia ngomong sama kita, aku yang mempunyai kerajaan. Nah, kerajaan ini, carilah dahulu kerajaanku, ya. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Nah, kalau kamu datang kerajaanmu, itu Tuhan yang punya isi semuanya, isinya komplit di situ. Nah, kalau komplit berarti semuanya ada dong. Kalau ada, kamu pasti akan menerimanya dong. Kalau kamu ada, berarti kamu siap akan diberi. Kenapa? Tuhan mengatakan, Tuhan pasti mintalah di dalam namaku, maka aku akan memberkati kamu. Loh, jelas banget, sudah dia Bapa kita. Kamu ngikutin aturannya. Benar nggak sih? Kamu sudah berbenah-benah bahwa kamu hidup kudus, kamu mau Bapakku kudus, aku harus kudus. Aku minta ampun, aku jalan, aku masuk dengan yang benar. Nah, dia punya semuanya. Ya tinggal kamu milih aja, karena kamu seperti yang saya katakan, kamu pergi ke toko Home Depot, dia sudah tersedia semuanya. Lu tinggal ambil aja. Peraturannya, lu masuk, lu ngambil, lu bayar. Kan begitu. Sama Tuhan nggak usah bayar. Tuhan hanya minta apa? Lu ngikutin aja hidupmu yang benar. Habis itu datanglah dengan yang sopan. Seperti sopan, kamu harus tahu alur jalannya. Bahwa kamu harus hidup yang benar. Kalau kamu salah, selesain dulu. Kamu minta ampun sama Tuhan dulu. Itu alurnya seperti itu. Tapi nggak usah bayar. Gratis sama Tuhan. Tapi kamu harus benahin aturan mainnya. That makes sense, saudara. Kalau kamu mengerti ini, kamu akan sukacita. Kamu akan kuat dalam berdoa. Kamu kepingin lagi ketemu Bapamu karena dia punya segala sesuatunya. Makanya Tuhan ngajarin. Nah, kerajaan Allah tentang apa? Bukan tentang soal makanan, minuman. Ya, saudara. Seperti saya katakan, ada gula, ada semut. Bukan itu. Dia ngomong kamu harus benar hidupnya. Gitu, saudara. Harus hidup yang benar.
Yang benar itu seperti apa? Tunduk, setia, taat, takut akan Tuhan. Makanya keluarlah Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan meluputkannya. Lewat apa? Lewat doamu kepada Bapakmu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia akan selesaikan, dia akan luputkan, karena kamu tahu jalannya, karena kamu tahu rohnya, kamu melakukan apa peraturannya, maka dia akan menyelesaikan masalah saudara. Karena dia punya segalanya, saudara. Wah, itu kan mantap jadinya. Saudara datang, saudara yakin, saudara hidup benar. Wah, makanya betul Yakobus 5:16. Doa orang benar didoakan sungguh-sungguh akan sangat besar kuasanya. Nggak ada bedanya saudara sama saya nggak ada bedanya saya sama saudara, semuanya sama. Tuhan itu sangat luar adil, gitu saudara. Bukan saya tidak mau doakan saudara dengan senang hati. Saudara harus ngerti juga tentang doa itu. Supaya apa? Saudara datang, mantap, saudara ngerti, wah, bem langsung jadi, saudara. Makanya kita dikatakan kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman. Tetapi tentang apa? Tentang kebenaran. Tadi saya katakan, hiduplah yang benar. Kebenaran itu divisinya kesetiaan, ketaatan, kepenundukan. Nah, itu namanya kebenaran. Makanya Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Pada kita sudah ada semua sebenarnya. Senjatanya itu sudah ada semuanya. Semuanya sudah dikasih ke kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, tidak ada gunanya. Ibarat pistol tidak ada pelornya. Mau ditembak kemana? Pelornya nggak ada. Kita sudah punya segalanya, kita tidak bisa menggunakannya karena ketidaktahuannya kita. Harusnya kita, itu saya katakan buat saudara, haruslah membaca. Seperti kemarin katakan sida-sida itu bertobat karena dari membaca dulu baru didatangkan oleh Tuhan sama Filipus. Lalu Filipus membaptisnya dan dia memperoleh keselamatan, mujizat yang terbesar. Tuhan sudah kasih rohnya, harusnya kita percaya, kita masuk dengan yang benar, maka kamu akan mendapatkan segala sesuatunya karena kamu percaya. Makanya hidup dengan yang benar. Makanya Tuhan itu kudus. Kalau kita tidak benar, kita nggak bisa masuk dengan arahan seperti Tuhan. Kenapa? Kamu harus kudus. Kalau kamu nggak kudus, repot. Ya, kekudusan, kerelaan, kesungguhan, ya, ketaatan. Nah, itu saudara, itu harus kau lakukan gitu. That makes sense. Ya, jadi saya hanya menjelaskan bukan bertambah ruwet, tapi saya menjelaskan justru ngerti kegunaannya, ngerti role-nya, ngerti jalannya. Jadi waktu saudara berdoa, mantep banget saudara. Wes, aku yakin, makanya dengan kita tahu, dengan kita mengerti, lalu kita melakukan, maka mujizat terjadi. That makes sense, saudara. Saya harap ini bisa memberikan saudara kekuatan. Makanya dikatakan, saya ulang lagi sebelum kita selesai, di Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Yang benar. Lalu dari yang benar itulah mendatangkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Gitu sebenarnya. Jadi klop dengan Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar didoakan sungguh-sungguh akan besar kuasanya. Karena kebenaran, definisinya kesetiaan, kerelaan, takut akan Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau saudara bisa melakukan itu, saya yakin dan percaya saudara akan menggebu-gebu dalam berdoa. Saudara akan exciting dalam berdoa. Makanya doa itu kadang kalau saudara lihat ada sampai yang berjam-jam. Kenapa? Karena dia betul-betul menikmati dengan doa itu. Tapi ada juga orang yang berdoanya 1 menit kok doa kok lama gitu saudara ya. Begitu mulai, lu kok masih 2 menit, 3 menit, rasanya udah lama gitu. Nah, belajar sudah menikmati doa itu. Pokoknya intinya adalah kalau segala sesuatu saudara tahu kegunaan, saudara tahu siapa yang saudara hadapi, saudara mengerti apa untungnya dalam segala sesuatu yang saudara kerjakan, saudara akan exciting. Kalau segala sesuatunya yang saudara mengerjakan tapi saudara ngerti tujuannya ke apa, dapatnya apa, dampaknya apa, saudara nggak akan exciting. That makes sense, saudara. Jika saudara ngerti segala sesuatunya, maka saudara akan exciting dalam melakukannya. Makanya belajar untuk mengerti dan tahu, supaya saudara exciting dalam melakukannya. Disitulah saudara akan melihat anugerahnya yang besar, kemurahannya yang jadi.
Nah, terus saudara maju di dalam Tuhan, nanti kita terus sambung terus tentang doa ini, supaya semakin kokoh kita dalam berdoa, jangan malas, jangan bosan. Saya mengatakan buat saudara, doa itu harus ada dalam kehidupan saudara. Mungkin ada sesuatu penjelasan yang mungkin berbeda daripada yang lain, saudara. Nah, inilah pengalaman pribadi saya tentang doa itu. Dulu ada, saudara tahu dari zaman dahulu, saya ini malas ke gereja, pasti ngantuk dan lain sebagainya. Doa itu membuat orang ngantuk kadang-kala, benar nggak sih? Nah, tapi kalau saudara exciting, sudah tahu apa kegunaannya dan dampaknya, saudara tidak akan tidur. Saudara akan terus melek, saudara akan kuat. Kenapa? Orang yang berharap dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan menghiraukan badannya. Tapi dia ya meyakini bahwa ini sangat penting, karena ini yang bisa merubah. Nah, tahu tujuannya, tahu dampaknya, tahu kegunaannya, dia akan kerja. Sama dengan saudara kerja. Kenapa sih saudara kerja jam 2 pagi bisa? Sampai jam 11 siang. Kenapa? Karena saudara tahu tujuannya. Tujuannya apa? Untuk masa depanmu. Dampaknya apa? Saudara bisa bayar bill saudara. Maka saudara bisa mengerjakannya. Sekalipun badanmu lelah, sekalipun badanmu capek. Karena saudara tahu bahwa ini sangat bermanfaat buat saudara. Does make sense? Saya harap ini bisa menjadi kekuatan dan pengertian buat kita supaya ayo kita kuat di dalam doa supaya saudara akan melihat apa yang tidak mungkin jadi mungkin, apa yang tidak bisa jadi bisa, apa yang dikatakan tidak ada jalan keluar, Tuhan buat jalan keluar untuk hidup saudara. Amin, haleluya. Kita akan melihat siapa yang hadir saat ini. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. God is so good, Tuhan itu baik. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Haleluya. Pak Treboluan, Eva, Treven, Ethan, Tante Ann, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Kelly S, apa kabar Kelly S? Sehat senantiasa ya, Tuhan memberkati. Ita Sandi 878, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Mira, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Ibu Fati, Ibu Viti, Lauren Jackie, sama anaknya Ibu Fati dan mantunya Tuhan berkati bersama sekeluarga. Meli Olisa, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Erdiana Tarikan, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Juliana Indang, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Haleluya, God is so good, God is wonderful. Nah ini saudara dikatakan, Helena dan Pinkan sudah lulus ujian semester di fakultas kedokteran. Wow, nah ini dikatakan kenapa? Karena kita tahu tujuannya. Doa itu seperti apa, saudara? Gitu. Makanya saya berharap buat saudara kalau berdoa itu jangan leave. Kita sama-sama berdoa karena kita tahu tujuannya. Saya sangat-sangat amat yakin, saudara. Doa itu akan mengubah keadaan kita. Gitu, saudara. Jalannya dengan yang benar aja, saudara. Saudara kan lihat kan dia punya kerajaan surga, dia punya segala sesuatunya. Oh, thank you, Ibu Yuna Endang. Nah, ini mempunyai yang luar biasa. Makanya saya ngajak saudara untuk jangan live dalam berdoa, karena ini betul-betul bisa mengubah doa saudara. Apalagi kita sama-sama orang banyak begini, ada 30 orang yang saya lihat hari ini, gitu, yang live chat ini. Itu betul-betul akan membuat kita tuh benar-benar, waduh, luar biasa loh. Kenapa? Karena kita tuh melihat pekerjaannya Tuhan, kita melihat, waduh, Tuhan itu betul-betul hidup, saudara. Jalurnya udah dikasih sebenarnya. Iya, itu luar biasa. Dan apalagi ke fakultas kedokteran itu gak gampang loh, saudara. Iya. Selamat, Tuhan itu luar biasa. Ya, Ibu Yuliana Endang, Tuhan memberkati. Feby, Melissa, Nelvania, Osilia, Tante Jane, Aldo, Eko, dan Mami Papinya Feby, Tuhan memberkati. Tina Eng, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Loita Dewi, Tuhan memberkati bersama sekeluarga. Haleluya, Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Mari saudara kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk anugerahmu, terima kasih untuk segala sesuatu. Terus kamu ajarkan buat kami untuk lebih ngerti, lebih jelas tentang arti sebuah doa, supaya kami ini kuat dalam berdoa, dalam arti kata kita tahu jalan apa yang kegunaannya dan dampaknya dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan untuk berdoa, supaya kami betul-betul menyatukan hati kami. Kami datang dengan kepercayaan penuh, kami datang ngikutin aturan dan apa yang Kau sudah berikan buat kami. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, agung, kudus, dan suci mulia. Biarlah kami hidup di dalam kekudusan dan kesucian juga ya Tuhan, supaya sangat mudah untuk bisa
bisa melihat sukacita, damai sejahtera itu boleh terjadi atas kehidupan kami. Maka dari itu kami menyerahkan Tuhan Yesus semua pergumulan hidup kami, keluar yang ada di Family Devotion ini, khususnya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Ibu Lika, Ibu Neti, Elke, bersama seluruh keluarganya, Ibu Cincin, Pak Krif sama keluarganya, Pak William, Ibu Novi, Ibu Linda, Caroline, Christopher bersama keluarganya, Susarino di Jayapura bersama keluarganya, Loita Dewi bersama keluarganya, Yayan Hasan bersama keluarganya, Ibu Sunani Wijasuti, Pak Andreas Adi, Bu Lina, Pak Andi bersama keluarganya, San FJ bersama keluarganya, Ivong bersama keluarganya, Gunadi bersama keluarganya, Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren Desel, Andu Frenika bersama keluarganya, Herlin bersama keluarganya, Lili Herho, Naomi, Emma, maminya, kakaknya bersama seluruh keluarganya, dan Ibu Isya, Pak Hengki, Tiara, Petri, Sarah, Dana bersama keluarga, Ibu Nona bersama keluarganya, Ibu Suwani bersama keluarganya, Ibu Sri Kawati bersama keluarganya, Eva, Tropoluan, Treven, Eden, Tante bersama keluarganya. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami sudah mengerti bahwa arti dampak doa kegunaannya sangat besar sekali. Mari itu kami minta roh doa itu ada dalam kehidupan kami, supaya saat kami berdoa betul-betul kami punya tujuan, kami punya dampak. Tuhan, kami cuma tahu kegunaannya itu sangat besar. Berikan kami api doa itu ada di dalam kehidupan kami, Tuhan, supaya kami hidup yang benar, supaya kami bisa melihat doa-doa kami dijawab, Tuhan, dan doa-doa kami dikabulkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Maka dari itu kami serahkan Pak Joni bersama Ibu yang bersama keluarganya, dan juga Ibu Lucia dan Philip bersama keluarganya. Kami juga berdoa Kelly S bersama keluarganya. Kami juga berdoa untuk Ibu Suwandi bersama keluarganya, Ita Sani 878 bersama keluarganya, Mira bersama keluarganya, Febi, Melisa, Nevania, Osilia, dan Tante Jane Aldo Eko bersama keluarganya, dan Melisa bersama keluarganya. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Fati, Ibu Fiti, Lauren Jeki, dan anaknya Ibu Fati dan mantunya bersama keluarganya, Meli Olisa bersama keluarganya, Erdiana Tarika bersama keluarganya, Yuliana Endang bersama keluarganya, Tina Ang bersama keluarganya, Loita Dewi bersama keluarganya. Terima kasih anugerah Tuhan boleh turun atas mereka. Kau lawat Tuhan, Kau jamah mereka ya Tuhan Yesus, supaya ada api doa, ada lawatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami, untuk doa yang berkobar-kobar, yang tidak bosan-bosannya terus berdoa, karena kami percaya Engkau yang mempunyai kerajaan surga dan kebenaran seluruhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan untuk bisa berdoa secara luar biasa, supaya kami sungguh mengerti kasih setia Tuhan itu besar di dalam doa, supaya kami berapi-api di dalam berdoa dan tidak putus-putusnya untuk terus berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan semua seluruh keluarga MCU IJKI Miracle Center yang di Amerika, dan Family Devotion itu yang live chat, yang menyaksikannya, yang baru pertama kali datang ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau membawa kami masuk kepada dimensi yang lain dengan doa yang luar biasa, doa yang mempunyai api yang tak terpadamkan, doa yang mengubah, dan kami tahu persis tujuan, dampak, dan kegunaannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa supaya kami mohon kiranya api doa itu terus berkobar di dalam kehidupan kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran, karena kebenaran dan hidup kudus itu akan membakar doa kami semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin menyenangkan Tuhan, dan kami bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya, dan kami serahkan juga setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan ini Tuhan Yesus. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Heni, kiranya Kau lawat, Kau jamah, kiranya kami percaya Engkau sudah menyembuhkan tangan kirinya, kaki kirinya yang tidak gemeteran lagi, mata kirinya sudah melihat, dan telinga kirinya sudah mendengar. Demi nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi, berdiri, berjalan dari kursi roda. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga untuk Pak Joni, Tuhan, kami tetap mempercayai Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Engkau tidak pernah berdusta. Firman-Mu ya dan amin, Alfa dan Omega. Dan kami percaya Pak Joni, Kau lawat, Kau jamah Tuhan, jamah ginjalnya Tuhan, berfungsi dengan sempurna. Demi nama Tuhan Yesus, Kau pulihkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dan mujizat terjadi dan tidak akan cuci darah, dalam nama Tuhan Yesus, dan mujizat terjadi untuk Pak Joni. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Ibu Suwani. Kami berdoa Kau lawat, Kau jamah Ibu Suwani, sehat walafiat, pinjolnya sudah tidak ada, dan kami juga berdoa Tuhan kiranya kasih-Mu juga terjadi untuk Ibu Suwani. Tuhan Yesus, sehat, kesehatan diberkati dengan kesehatan yang berlimpah-limpah, lututnya sudah sembuh Tuhan, dan hari ini ulang tahun, kiranya kasih Tuhan boleh terjadi untuk Ibu Suwani, apapun yang diperbuatnya, apa yang dilakukan diberkati, berhasil, takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi dengan kesehatan yang
berlimpah-limpah. Terima kasih Kau tambahkan umur 1 tahun untuk Ibu Suwani. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Ibu Indawati. Kami percaya Tuhan Kau lawat, Kau jamah Tuhan Yesus. Sekalipun dokter berkata dia tidak ada harapan lagi, kami percaya Engkau Allah yang mengubah keadaan segala sesuatu. Doa orang berdoakan sungguh-sungguh besar kuasanya dan Indawati diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi, leukemia dijamah Tuhan dan tidak lagi leukemia, sembuh total. Kami juga berdoa untuk Pak Andi dan Ibu Desi, kiranya kasih Tuhan boleh turun atasnya. Kau memberkati buah tangannya supaya income-nya terus naik setiap harinya, setiap bulannya sampai berkelimpahan. Demi nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Ros dan Pak Paul Tuhan. Kau lawat, Kau jamah Tuhan, supaya buka hatinya, supaya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan terlebih lagi Tuhan, untuk usahanya Kau berkati Tuhan, supaya setiap harinya income yang pertama, setiap harinya, setiap bulannya itu sampai berkelimpahan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa-bangsa di Timur Tengah, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun untuk di bangsa Timur Tengah, ada damai, ada sejahtera, sukacita dan pertobatan besar-besaran terjadi. Dan kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, Amerika, Indonesia, Cina, India, dan seluruh negara di dunia. Kau lawat, Kau jamah supaya banyak orang bertobat. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa Israel ke dalam tangan Tuhan. Kau lawat, Kau jamah bangsa ini supaya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan berkat-Mu tercurah untuk bangsa Israel sesuai dengan apa yang Kau janjikan pada bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tak lupa terus kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk mereka yang berdoa sampai tadi hari ini, kiranya kasih anugerah Tuhan boleh turun atasnya, kemurahan-Mu terus terjadi pada Ibu Ita Sanyabat 78. Berdoa untuk Bapak Sugoto, Tuhan Yesus Kau lawat, Kau jamah Bapak Sugoto sembuh dari stroke demi nama Tuhan, daya pikirnya sehat 100% demi nama Tuhan Yesus. Dan Arianto Christian Wi, Tuhan berkat-Mu tercurah mendapatkan tempat kos yang baik dan sekolah Satya Wacana dipermudah demi nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk Ardiana Tarikan Tuhan, kami berdoa supaya orang tuanya sembuh dari stroke demi nama Yesus, pulihkan keadaannya dan adiknya berikan penghiburan kekuatannya daripada Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Listri Angelina supaya diterima kerjaan di sebuah perusahaan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan tangan tentunya terus kami berdoa juga untuk Tina Ang Tuhan, kami berdoa supaya anaknya sembuh dari alergi ensemnya dalam nama Tuhan. Mujizat terjadi di Gunung Cender Purnomo. Kami terus berdoa supaya menjadi stewardnya Tuhan, menjadi berkat di mana dia ada dan berada, sehat jasmani, rohani dan rohnya terus menyala-nyala Tuhan Yesus. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk Sion yang kena breast cancer sembuh, puji Tuhan, dalam nama mujizat terjadi. Kami terus juga berdoa untuk Fania Tuhan Yesus, untuk Monik demi nama Tuhan Yesus, Kau pulihkan jaringan otaknya, buat sadar kembali. Kasihan anugerah-Mu boleh turun ya Tuhan supaya terjadi mujizat, dan kami percaya Tuhan supaya dia bisa bekerja kembali demi nama Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya terus kami berdoa untuk Loita Dewi Tuhan, untuk Aurelia Lisandra Tuhan, jamah Tuhan supaya dia dapat kerjaan di insurannya, di Sinar Mas Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dan jagai company ini dari kebocoran data dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terus juga berdoa untuk Ibu Jen Tuhan, sembuh dari sesak nafas dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Darmawan Tuhan Yesus, sembuh dari Parkinsonnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga Karolin dan Gunawan Tuhan supaya ada kesadaran kesepakatan dalam nama Tuhan, sehati saya sekata dan mujizat terjadi untuk Ivena dan Andre Tuhan. Kami berdoa supaya punya keturunan Tuhan demi nama Tuhan Yesus tahun ini, demi nama Yesus, kembar darah Yesus dalam nama Tuhan, mujizat terjadi. Kami juga berdoa untuk Ibu Ruth Tuhan Yesus yang sakit lupus, Tuhan sembuhkan Tuhan dalam nama mujizat terjadi dalam hidup kami. Berdoa untuk Ademarin ya di Teater Nurko, disembuhkan Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah yang suaminya pergi, Kau kembalikan ya Tuhan. Dan kami juga Kaisang Tuhan Yesus, Kisang Tuhan tolong Tuhan yang orang tuanya pergi dari rumah, Tuhan kembalikan Tuhan supaya ada sukacita di dalam rumahnya. Kau kembalikan lagi ya Tuhan Yesus demi nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dan kami serahkan sekali lagi keluarga besar Miracle Center MCU di Jakarta dan juga yang ada di JKI Miracle Center di Amerika ini, dan juga di Family Devotion yang klik lagi, yang menyaksikan Tuhan, yang live chat. Kiranya kasih anugerah memberkati buah tangannya, apa yang dilakukan diberkati dan selalu berhasil, jauhkan dari hal yang buruk dan jagai kesehatannya dengan diberikan kesehatan yang berlimpah-limpah. Dan hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk mereka bekerja pagi hari, buah tangannya diberkati dan keberhasilan selalu mengikuti dalam kehidupannya. Dan hamba berdoa untuk malam hari, kami serahkan roh kami ke dalam tangan-Mu, kami mau tidur, matikan daging dan hawa nafsu ini ya Tuhan Yesus. Dan kami minta Tuhan supaya roh
tubuh jiwa hati pikiran kami dikuasai firman, dan kedua mata, kedua telinga, kedua kaki, lidah, bibir, mulut, perkataan kami hidup di dalam kekudusan dan kesucian Tuhan Yesus. Dan kami berdoa supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, tunduk taat takut akan firman, dan kami sungguh-sungguh menghormati roh-Mu yang kudus yang ada dalam kehidupan kami, supaya kami dituntun di dalam jalan kebenaran. Terima kasih, Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah terlepaskan, yang beban berikan jalan keluar, dan kiranya kasih karunia anugerah kemurahan-Mu boleh terjadi atas kehidupan kami hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengatakan amin. Terus saudara maju terus di dalam Tuhan, jangan kendor, terus pompa doa saudara. Sudah tahu kebenaran doa, ayo gunakan doamu. Doa orang benar didoakan sungguh-sungguh akan besar kuasanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Bless family. Blessing, blessing, blessing. Bye-bye. Betapa kasih-Mu, oh berikan nyawamu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa, sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan, Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh